Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabatku, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, baik berupa rezeki maupun berupa kesehatan. Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali di hadapan Anda, tentunya dengan harapan dan doa saya semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, serta dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Detik Hidup yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang universal karena mengatur urusan manusia secara lahiriah maupun batiniah. Ketika dunia dipenuhi ujian dan masalah, Islam hadir sebagai solusi yang terbaik. Sejak abad ke-14 lalu, Nabi Muhammad SAW telah memberi teladan terbaik untuk seluruh manusia. Beliau mengajarkan tauhid dan sunnah demi keselamatan dan kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Bahkan urusan dunia sekalipun, Nabi Muhammad SAW dengan sifat penyayangnya memberikan tips dan trik kepada umatnya. Barang siapa yang ingin terbebas dari kemiskinan atau ingin mendapatkan rezeki yang berlebih, cukup baginya mengikuti sunnah-sunnah dan amalan-amalan beliau. Berikut ini adalah 3 amalan pembuka rezeki yang diajarkan Rasulullah sesuai sunnah. Namun sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like di video ini. Kita bangun channel ini agar tetap bisa memberikan amalan dan menyebar kebaikan dunia dan akhirat. Dan bagi yang subscribe dan like, saya doakan selalu panjang umur, murah rezeki, dan selalu bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama adalah menghidupkan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunnah yang mampu mendatangkan rezeki. Sholat ini dikerjakan sejak matahari mulai meninggi sampai datangnya zawal atau tergelincirnya matahari, atau sejak 15 menit setelah matahari terbit hingga 15 menit menjelang zuhur. Salat ini dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 8 rakaat. Riwayat lain menyebutkan sampai dengan 12 rakaat. Rasulullah SAW bersabda, manusia memiliki 360 persendian. Setiap persendian itu memiliki kewajiban untuk bersedekah. Para sahabat pun mengatakan, lalu siapa yang mampu bersedekah dengan seluruh persendiannya, wahai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW lantas mengatakan, menanam bekas ludah di masjid atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Jika engkau tidak mampu melakukannya seperti itu, maka cukup lakukan sholat duha 2 rakaat. Hadis riwayat Ahmad. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal siang di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, Ad-Darimi. Yang kedua adalah membaca zikir di setiap hari. Dalam kitab hadis Tariq Baghdad, Imam Baghdadi meriwayatkan dari Imam Malik, perawi Abu Naim meriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, tidak ada Tuhan selain Allah yang maha besar lagi maha nyata, sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia memperoleh jaminan aman dari kemiskinan, diselamatkan dari dahsyatnya kubur, dan terbuka untuknya pintu-pintu surga. Hadis riwayat Abu Nuaim. Para ulama terdahulu mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya mengamalkan bacaan ini demi melapangkan rezeki. Amalan ini telah teruji dalam melapangkan rezeki lahir maupun batin. Bacaan yang dimaksud adalah La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin setiap hari sebanyak 100 kali. Sebagian ulama mengatakan zikir dibaca setelah salat zuhur. Selain itu, membaca zuhur subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullahal azim sebanyak 100 kali dalam sehari lebih utama apabila dibaca setelah azan subuh sebelum iqamah. Yang ketiga adalah membaca surat Al-Waqiah setiap hari.
Surat Al-Waqi'ah adalah surat yang ke-56 yang berjumlah 96 ayat. Surat Al-Waqi'ah memiliki makna kiamat. Kandungannya menceritakan bagaimana hari kiamat akan terjadi dan balasan bagi orang mukmin dan orang kafir. Al-Waqi'ah juga menceritakan ciptaan manusia, api dan segala jenis tumbuhan, sekaligus menerangkan kuasa Allah ketika hari kebangkitan. Surah ini merupakan amalan penghalang seorang dari kefakiran atau kemiskinan. Surat ini dianjurkan dibaca setiap selesai sholat asar atau pada malam hari. Dalam sebuah riwayat diceritakan, suatu hari Khalifah Utsman bin Affan datang memberikan sejumlah harta kepada sahabat Nabi yang tengah sakit, Abdullah bin Mas'ud, untuk putra-putranya. Namun Abdullah bin Mas'ud menolaknya sembari mengatakan bahwa dirinya tidak khawatir putra-putranya menderita kemiskinan. Abdullah bin Mas'ud membuka rahasia bahwa ia telah mengajarkan satu amalan yang pernah diajarkan Rasulullah kepadanya. Apakah Amirul Mukminin takut putra-putraku miskin? Mereka sudah kesuruh baca surat Al-Waqi'ah setiap malam, kata Abdullah bin Mas'ud ketika sakit menjelang wafat. Ia kemudian menyampaikan sabda Rasulullah yang artinya, barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, dia tidak akan menderita kemiskinan selama-lamanya. Hadis riwayat Abu Ya'la dan Ibnu As-Sakir. Demikian amalan membuka rezeki yang diajarkan Rasulullah SAW untuk kebaikan umatnya. Barang siapa yang mengerjakannya dengan istiqomah, fa insya Allah akan mendapat keberuntungan. Dan untuk hasil yang maksimal setiap malam, doa tentunya dibarengi dengan usaha ikhtiar agar hasilnya berkah. Selamat mengamalkan untuk saudaraku. Mudah-mudahan dengan amalan ini rezeki kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Fastaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.